Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ADS Education. Topik pembahasan mengenai matematika diskrit dengan materinya himpunan pada pertemuan pertama. Mungkin Anda sudah pernah belajar tentang himpunan ya di waktu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah lanjutan. Nah, pada perkuliahan ini ya, pada jenjang lebih tinggi ya, perguruan tinggi, himpunan ini akan dibahas lebih mendasar karena bagian daripada matematika diskrit ya. Baik, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, kita mulai saja tentang himpunan ya. Himpunan ini adalah kumpulan benda atau objek nyata maupun abstrak ya, yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama ya. Notasi nama himpunan misalnya A, B, C, dan seterusnya. Anggota himpunan juga bisa A, B, C, dan seterusnya. Ini contoh ya. Misalnya himpunan software under Windows. Himpunan A ya terdiri dari anggotanya MS Word, MS Excel, MS PowerPoint gitu ya. Berarti kalau Anda lihat di sini ya, dia himpunan ini ya, saya tarik. Kalau untuk nama himpunan itu bisa ini ya, ini dan sampai. Nah, sedangkan anggota himpunannya ya adalah yang ini dia ya. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Jadi ada nama himpunan dan ada anggota himpunan. Saya lanjutkan ya. Perhatikan bedanya ya di sini ya. Anggota ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dikatakan adalah himpunan atau set ya. Yang kedua ya, anggota yang berikutnya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini dikatakan bahwa himpunan dengan anggota yang sebelah kiri ya, ini kiri ya, ini kanan, ini dikatakan sama kalau ya, kalau apa, kalau dia statusnya adalah himpunan atau set ya, himpunan. Jadi himpunan yang sebelah kiri sama dengan himpunan yang di sebelah kanan. Nah, perhatikan di bawah yang berikutnya di sini ya. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 kalau dia dinyatakan sebagai himpunan ganda atau multiset ya. Kenapa? Karena ada elemen yang berulang ganda ya, sama seperti ini ya, 2, 2 ya, 4, 4, 5 ya. Maka dia tidak akan sama dengan himpunan yang di mana, yang di sini nih ya. Kalau di sini, kalau misalnya ini ada sama dengan, kalau dia itu statusnya himpunan ganda atau multiset, maka ini tidak terjadi sama dengan ya, tidak sama ya. Paham ya? Jadi Anda bisa membedakan ya, kalau dia itu statusnya himpunan set ya, maka kiri maupun kanan walaupun dia nilainya berganda ya tetap dikatakan sama. Tapi kalau ya status dia itu himpunannya ganda ya, sama dengan himpunan yang lain tidak ya, karena yang satu ditetapkan sebagai ya himpunan ganda. Nah, itu jelas ya. Nah, berikutnya adalah urutan elemen di dalam himpunan tidak penting ya. Nah, contohnya ya, himpunan yang sebelah kiri ya, kiri ini ya, ini sebelah kanan ya, dikatakan tidak penting. Kenapa? Karena himpunan di kiri anggotanya A, B, C, D walaupun dia urut sama dengan himpunan yang sebelah kanan dengan anggotanya D, B, A, C. Jadi urutan itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa himpunan kiri yang di sebelah kiri ini anggotanya A, B, C, D, yang kanan ada D, B, A, C, dua-duanya sama ya. Nah, ini dikatakan elemen ya, urutan dalam elemen tidak mempengaruhi atau tidak penting. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, contoh ya di sini ya. Himpunan 4 bilangan asli pertama ya, A sama dengan ya, kalau dibacanya himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah,
himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Nah, ini artinya kita pernyataan sebuah kalimat kita rubah ke dalam bentuk pernyataan himpunan. Sama juga himpunan 4 bilangan asli pertama. Ini kan pernyataan suatu kalimat yang diubah ke dalam bentuk notasi himpunan istilahnya. Nah, ini juga notasi himpunan. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini himpunan 5 bilangan genap positif pertama, maka himpunan B sama dengan anggotanya 4, 6, 8, dan 10. Ya, berarti kalau dikatakan pernyataan ini dengan notasi ini dikatakan pasti aslinya benar ya, gitu ya. Ini pasti benar. Nah, yang berikutnya ya, himpunan C ya terdiri anggotanya kucing, A, Amir, 10, dan Paku ya. Yang berikutnya himpunan R, anggotanya terdiri dari A, B. Nah, Anda lihat berikutnya ini adalah ada tanda kurung kurawal lagi, berarti dibacanya adalah himpunan A, B, C ya, koma ya. Berikutnya himpunan A, C gitu ya. Saya ulang ya. R sama dengan atau himpunan R sama dengan anggotanya A, B ya. Himpunan A, B, C, koma lagi himpunan A, C. Oke. Yang berikutnya himpunan C terdiri dari anggotanya A, himpunan A, himpunan di dalam himpunan A gitu ya. Nah, itu berarti himpunan di dalam himpunan A gitu ya. Yang berikutnya K sama dengan himpunan kosong. Nah, ini dikatakan tidak ada nilai, berarti himpunan kosong. Yang berikut himpunan 100 buah bilangan asli pertama ya, maka pernyataannya 1, 2 sampai dengan 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai dan seterusnya min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini bentuk pernyataan-pernyataan yang kita rubah ke dalam bentuk notasi himpunan. Ya, paham ya sampai di sini? Menyatakan himpunan ya. Himpunan B ya sama dengan nilai X, di mana X adalah software under Windows. Nah, kalau Anda ingin mengartikannya ya notasi dari himpunan ini ya, saya ulang ya, himpunan B ya sama dengan nilai X. X adalah software under Windows. Nah, cara menuliskan himpunan A disebut dengan tabulasi, mendaftar semua anggotanya ya. Cara menuliskan himpunan B disebut deskripsi, menyebutkan sifat-sifat anggotanya ya. Bisa dipahami ya. Nah, masing-masing objek dalam himpunan A disebut anggota atau elemen himpunan. Nah ini sering saya suka menyebutnya, yaitu anggota, elemen, atau unsur. Nah, contohin di sini ya. X adalah anggota dari himpunan A ya, artinya nih ya. X adalah anggota dari himpunan A ya. X anggota dari himpunan A. Nah, yang berikutnya X bukan anggota himpunan A. Nah, ini dia pernyataan ya. Jadi diingat ya, X anggota dari himpunan A, X bukan anggota himpunan A. Nah, berikutnya N ya. N ini artinya banyaknya anggota A ya. N ini artinya banyaknya anggota A ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada A ya. Himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan R terdiri anggotanya A, B. Himpunan A, B, C. Lihat ya, di ada kurung kurawal di sini, berarti bacanya himpunan A, B, C, koma ya, himpunan A, C ya. K, himpunan K ya terdiri dari himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini saya berikan contohnya, ini benar nggak pernyataan ini gitu ya. Nah, misalnya 3 ya adalah anggota daripada A, benar ya. A itu ya terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti benar nih ya. Ini saya kasih ini
berarti pernyataan ini benar. Yang berikut ya, himpunan anggotanya A, B, C ya adalah anggota daripada R, benar nggak? Ya, kita bisa lihat ya, benar ya, karena ini dia nih. Nah, ya, berarti kita ambil ini, berarti pernyataannya benar. Paham ya? Yang berikutnya himpunan C ya, bukan himpunan C ya. C adalah anggota daripada R. Ya, anggota dari R. Benar nggak? Ya. R itu apa nih? R itu adalah himpunan R anggotanya AB ya. Berikutnya A, B, C. Berikutnya AC. Berarti tidak. Berarti C bukan anggota daripada R. Berarti pernyataan ini adalah benar. Paham ya? Yang berikut ya, himpunan kosong anggota daripada K, benar ya. K ya, himpunan K sama dengan anggotanya kosong nih ya, kosong. Berarti pernyataan ini dikatakan benar. Yang berikut ya, di sini ya, himpunan kosong bukan anggota daripada R ya, kita bisa lihat benar ya, himpunan kosong ini bukan anggota daripada R. Ini berarti pernyataan ini dianggap benar kita dengan melihat ini posisi awalnya. Nah, yang berikut saya contohkan lagi ya, jika P1 sama dengan anggotanya AB ya, P2 ya sama dengan anggotanya ya himpunan AB ya. Ini kan karena berarti kalau ada kurung perawal lagi berarti kita bacanya himpunan AB ya. P3 ya sama dengan himpunan di dalam himpunan AB gitu ya. Jadi kalau ada ini ada 3 kurung perawal ya, berarti P3 sama dengan himpunan di dalam himpunan AB ya. Maka kita cek ini ya, yang pertama nih, A anggota dari P1, benar atau tidak? Benar ya, benar ya. Nah, berikutnya A bukan anggota daripada P2 ya, kita lihat benar nggak ya. Benar ya, karena P2 anggotanya adalah himpunan AB. Paham ya? Berikutnya P1 ya anggota dari P2. Benar nggak? Benar ya. Kenapa benar? Karena P1 ya yang di sini anggotanya AB, itu P2-nya ya, kita lihat himpunan AB. Nah, himpunan AB itu berasal daripada P1 sama dengan AB ini. Ini kan himpunan ya. Paham ya? Oke, berikutnya P1 bukan anggota dari P3. Benar nggak? Benar ya. Kita anggap ini benar. Kenapa benar? Ya, P1 bukan anggota dari P3 karena P1 ya AB, sedangkan P3 ini adalah himpunan di dalam himpunan AB ya. Nah, kan kalau misalnya ini ditarik keluar ya, ini dia berarti gini, kurung kurawalnya 2 kali ya. Kurung kurawalnya 2 kali. Ya, A B ya, A B. Ya, kurung kurawalnya 2 kali. Nah, ini berarti di sini P1 bukan anggota dari P3 ya. Paham ya sampai sini? Kalau yang P2 P1 anggota dari P2 benar, karena ini kalau ditarik keluar berarti P1 sama dengan AB. Berikutnya P2 anggota dari P3, benar ya. Kenapa? Karena ini kalau ditarik keluar ya, maka P2 ini jadi P2, ini jadi P2 ya, ini jadi P2 ya. Agak susah, agak ini nih pakai mouse ya. P2 sama dengan ya himpunan AB ya, berarti pernyataan ini dianggap benar ya. Paham ya sampai di sini ya? Notasi pembentukan himpunan, tunggu sebentar ya, saya pakai. Nah, notasi pembentukan himpunan ya, notasi ya, notasinya ini berarti X ya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh ya,
Yang pertama notasinya A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5 ya. Maka himpunan A ya sama dengan nilai X. X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 ya, atau A sama dengan ya, nilai X anggota daripada P, X lebih kecil dari 5. Nah ini kalau sudah kita bentuk notasi himpunan ya, sama dengan ya anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau ada pernyataan seperti ini ya, A adalah himpunan bilangan positif kecil dari 5. Boleh yang kita buat seperti ini ya notasinya, A sama dengan nilai X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5. Atau kita bisa dengan pembentukan himpunan ya, himpunan A sama dengan nilai X dikasih pemisah, X anggota daripada P, X lebih kecil dari 5, sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Nah dipahami ya, disimak. Jadi sebuah susunan tadi deskripsinya itu kalau Anda lihat di sini tadi, kembali lagi ya, cara menuliskan himpunan disebut ya, sebut tabulasi, mendaftar semua anggotanya, menuliskan himpunan B, deskripsi, menuliskan sifat-sifat anggotanya ya. Nah ini sebenarnya kelihatan di sini ya. Nah saya lanjutkan. Nah yang berikutnya ya, yang kedua ya, himpunan M sama dengan nilai X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah RDS 01 ya. Nah itu notasi pembentukan himpunan. Jadi saya ulang lagi bahwa kalimat ya dari sebuah pernyataan kita bisa rubah ke dalam notasi pembentukan himpunan ya. Nah ini juga paham ya. Nah selanjutnya ini dengan kita bisa lihat kardinalitas. Kita lanjutkan dulu. Kardinalitas ini adalah jumlah elemen atau jumlah anggota, sama jumlah elemen, jumlah anggota di dalam A disebut dengan kardinal dari himpunan A. Notasinya ya N, kita tahu N itu adalah banyak ya, banyaknya himpunan A atau A mutlak. Ini kalau bahasanya ada yang mutlak A ya. Nah contohnya yang pertama ya, kita bisa lihat di sini ya, himpunan B ya sama dengan nilai X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 ya, atau ya B sama dengan ya, himpunan B sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Maka mutlak B ya, banyaknya anggota B berapa ya, kan nih banyak anggota A, banyak anggotanya B 8, yaitu 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya anggota B adalah 8. Berikutnya ya, himpunan T ya sama dengan anggotanya kucing, A, Amir, 10, paku, laptop. Maka mutlak T-nya itu sama dengan 6. Jadi boleh menuliskan ya N dan dalam kurung A atau dua garis ya lurus A. Itu artinya banyaknya anggota A. Paham ya? Yang berikutnya adalah tadi ya, jangan lupa nih, 6 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berikutnya ya, himpunan A ya sama dengan ya anggotanya 2. Nah di sini jangan lupa kurung kurawal, berarti dibacanya himpunan 23, himpunan 4, 6. Nah di sini ada 2 kurung kurawal, berarti himpunan di dalam himpunan 7 ya. Maka A mutlaknya A, banyaknya A ya, boleh Anda sebut banyaknya anggota A adalah 5. Kita hitungnya ini 1, ini 2, 3, 4, 5 ya, paham ya sampai sini.
Yang berikutnya ya, himpunan C sama dengan kosong, maka banyaknya anggota C sama dengan kosong atau 0 ya. Oke, saya lanjutkan ya. Himpunan D sama dengan X anggota dari N ya. X lebih kecil dari 5000, maka banyaknya anggota D adalah 4999 karena anggota X ini lebih kecil dari 5000. Berarti dia itu batasnya sampai dengan 4999. Jadi banyaknya anggota itu 4999 ya. Yang berikut adalah himpunan D ya, terdiri atau sama dengan ya X anggota daripada N. X lebih besar sama dengan 5000, maka banyaknya anggota D tak terhingga. Berarti setelah 5000 berarti 5001, 5002 dan seterusnya tak terhingga karena tidak ada batasan sampai angka terbesar. Paham ya sampai sini? Nah, simbol-simbol baku himpunan yang harus Anda pahami ya, diingat nih seterusnya. P ini, simbol P ini ya, himpunan P ini biasanya digunakan untuk himpunan bilangan positif ya, sama dengan anggotanya 1, 2, 3 seterusnya ya. Kalau N untuk himpunan bilangan alami atau natural ya, 1, 2 dan seterusnya. Kalau Z himpunan bilangan bulat ya, dan seterusnya. Kalau dibaca nih dan seterusnya, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ingat, kalau Z ini biasanya ya untuk simbol bilangan bulat. Kalau Q himpunan bilangan rasional ya, sama dengan himpunan A dibagi B ya, A B anggota daripada Z dan B nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini bilangan rasional. Nah, atau kita bisa lihat lagi himpunan Q ya, anggotanya dan seterusnya min 3/4, min 4/5 ya, 2/3, 1/2 atau setengah dan seterusnya, sama dengan, bisa juga kita tuliskan dan seterusnya, min 0,6, minus 0,8, 0,66 dan seterusnya. Nah, itu Q ini untuk rasional. Untuk simbol berikutnya R biasa digunakan untuk himpunan bilangan real ya, yang terdiri dari dan seterusnya, 7,8 ini pecahannya, min 0,11, min 0,001 ya, 0,4, 3,14 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah C ya. Yang C ini biasanya digunakan untuk himpunan bilangan kompleks ya, sama dengan ya A ditambah BI ya, A anggota AB ya, anggota daripada R ya, AB ini anggota daripada R gitu ya. Paham ya? Saya ulang ya, C himpunan bilangan kompleks ya, berarti ini ada campuran, mungkin nanti ada nilainya itu real ya, ada bulatnya gitu. Maka kita nanti penggunaan simbolnya adalah C ya. Himpunan bilangan kompleks sama dengan A ditambah BI, AB anggota daripada R. Berikutnya adalah himpunan yang universal ya, semesta, disimbolkan dengan U atau S. Nah, ini nanti saya ulas lagi nih. Contoh misalkan U ya, sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian daripada U ya, dengan A anggotanya 1, 3, 5 ya. Nah, saya tadi sering ini ya, kalau ada yang bingung sama dengan ini artinya sama dengan, bisa ya, sama dengan atau terdiri dari gitu. Himpunan U terdiri dari anggotanya, bisa ya. Kalau Anda mau baca himpunan U terdiri dari anggotanya
bisa 1 2 3 4 5. Ini sama dengan, itu artinya sama dengan, atau bacanya himpunan U sama dengan anggotanya 1 2 3 4 5 boleh ya. Jadi jangan bingung. Itu pernyataan-pernyataan itu benar-benar Anda harus pahami ya dengan baik. Nah, kesamaan dua himpunan ya, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Sebenarnya tadi di awal pembahasan saya sudah jelaskan ya. Misalnya himpunan A dengan anggota A, B, C, D, himpunan B dengan anggotanya C, D, A, B. Ya, urutan abjad tidak penting, yang penting anggotanya sama. Maka A sama dengan B ya. Saya lanjutkan ya. Nah, himpunan yang sama ya. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen daripada A. Nah, yang pernyataan kedua ya, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, kita bisa lihat ya, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, pernyataan berikutnya notasinya berarti A sama dengan B jika dan hanya jika A ya, himpunan A sebagian sama dengan, nah, atau subhimpunan sebagian himpunan B ya, subhimpunan atau ada yang nyebutnya subset ya. Himpunan A subset sama dengan ya himpunan subset B, atau enggak, kita bacanya langsung aja, A ya subhimpunan sama dengan B dan B ya subhimpunan sama dengan A. Nah, saya ulang ya di sini biar Anda paham maksudnya ya pernyataan ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A ya subhimpunan sama dengan B dan B subhimpunan sama dengan A gitu ya. Nah, jadi tadi saya bilang boleh nyebutnya subhimpunan, ada nyebutnya subset ya, ada subbagian gitu ya. Jadi sama ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kalimat statusnya mahasiswa yang nilainya di bawah 50, maka sebagian harus mengikuti ujian akhir. Nah, itu berarti kita menggunakan simbol yang ini. Kan kalimat nggak nyebutnya kan lucu, subhimpunan. Mahasiswa yang nilainya di bawah 50 ya 59 ya, maka sebagian harus mengikuti akhir. Nggak mungkin kan, maka mahasiswa yang nilainya kurang dari 50, nilainya di bawah 59, maka subhimpunan mengikuti ujian akhir, nggak mungkin ya. Jadi kata-kata itu Anda nanti pada satu kasus itu harus bisa paham ya. Jadi biasa mungkin pernyataan dari sebuah kasus ada namanya subbagian ya, atau sebagian ya, sebagian atau subhimpunan ya, atau subset. Kalau dalam himpunan notasinya kita seperti ini simbolnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Pertama, jika A sama dengan anggotanya 01 dan B sama dengan nilai X ya dikali X dikurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Maka ini dikatakan pernyataannya adalah benar ya. Ini pernyataannya benar gitu ya. Ini pernyataannya benar. Saya yang lanjutkan, jika A sama dengan anggotanya 358 dan B sama dengan 538, maka A sama dengan B. Maka dikatakan pernyataannya ini benar ya. Ini yang dimaksud itu pernyataannya A sama dengan B, maka ini benar pernyataan. Yang berikut ya, jika A sama dengan 3 anggotanya 35558 dan B ya anggotanya 538, maka A sama dengan B. Ya benar ya, karena dia masuk dalam himpunan set ya, tidak multiganda atau multiset.
Yang keempat ya, pernyataannya jika A sama dengan anggotanya 3585 dan B anggotanya 38, maka A tidak sama dengan B. Ya benar, karena A nya itu anggotanya 3585 sedangkan B hanya anggotanya 3 dan 8. Nah maka A tidak sama dengan B, maka pernyataan ini dia benar. Yang berikutnya nih yang keenam ya. Yang kelima, A sama dengan ya anggotanya anjing, kucing dan kuda, ya B anggotanya kucing, kuda, tupai dan anjing, maka A tidak sama dengan B. Ya kita lihat ya, kenapa tidak sama, karena tupai ini tidak ada di himpunan A gitu ya, bisa dipahami ya. Nah untuk 3 buah himpunan ya A, B, C, A, B dan C berlaku aksioma ya, yang harus Anda ingat ya. Ini yang nanti kita bisa pada saat ada pemahaman dari kasus atau contoh-contoh soal ya, kita ingat di sini aksiomanya itu yang pertama A sama dengan A, B sama dengan B dan C sama dengan C. Yang kedua, jika A sama dengan B maka B pasti sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C maka otomatis A sama dengan C. Nah ini 3 buah himpunan A, B dan C berlaku aksioma berikut ya, sebagai standar baku ya, standar baku nih. Jadi diingat aja, A sama dengan A, B sama dengan B dan pasti C sama dengan C. Jika if A sama dengan B maka B sama dengan A. Nah kalau jika A sama dengan B dan B sama dengan C, otomatis maka A sama dengan C. Nah ini kalau kondisi ya yang kondisi seperti yang C ini ya, kalau sudah A sama dengan B dan ini kan dan artinya semua persyaratan terpenuhi, B sama dengan C ya, maka A pasti sama dengan C ya. Saya rasa itu bisa dipahami ya dengan jelas. Mudah-mudahan Anda dapat menyerap ya pemahaman dari materi himpunan ini. Ya, saya lanjutkan tentang subhimpunan. Himpunan A dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua elemen-elemen A adalah juga menjadi elemen-elemen B. Ya, contoh ya, himpunan A anggotanya Win31, Win311, Win95. Himpunan B anggotanya Win31, Win311, Win95, Win97, Win98, Win2000 dan WinXP. Maka notasi himpunannya A ya, anggota daripada B ya. Himpunan A anggota bagian daripada B. Ya, gitu ya. Atau himpunan A subhimpunan daripada B ya. Nah itu bacanya gitu. Yang penting artinya sama ya gitu ya. Nah kita lanjutkan di sini. Nah ini perhatikan ya, bahwa A ya subhimpunan, ini ada garis bawah, ini artinya sama dengan. Nah pernyataannya A subhimpunan sama dengan B, atau A subbagian sama dengan B, atau A subsubset sama dengan B gitu ya. Berbeda dengan A subhimpunan B. Nah, karena di sini tidak pakai sama dengan. Nah, di sini ya. Yang pertama, A subhimpunan B. A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Ya, paham ya di sini ya. A disebut himpunan bagian sebenarnya ya, atau proper subset dari B ya. Contoh yang di sini kita bisa lihat ya, satu ya anggota contoh 1 dan himpunan 2, 3 adalah proper subset dari ya himpunan 1, 2 dan 3. Maka kalau dibentuk notasinya ya, 1 ya subhimpunan dari 1, 2, 3 ya, 2, 3 subhimpunan dari 1, 2, 3 ya. Nah pernyataan yang kedua di sini adalah A subhimpunan sama dengan B
ini dikatakan ya, digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B ya. Contoh ya, di sini adalah sub ya, di sini himpunan 1 2 3, sub himpunan sama dengan himpunan 1 2 3 ya. Boleh sih bacanya ya langsung saja 1 2 3 sub himpunan sama dengan 1 2 3 gitu ya. Nah ini contoh ya, contohnya Anda bisa lihat ya. Misalkan ya A ya, subhimpunannya anggotanya 1 2 3 dan B ya sama dengan anggotanya 1 2 3 4 5. Ya, tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A subhimpunan daripada C dan C subhimpunan daripada B ya, yaitu A adalah proper subset dari C ya, karena A anggotanya sebagian ada di C dan C adalah proper subset daripada B. Nah, contoh di sini ya, datanya misalnya himpunan A anggotanya 1 2 3 dan B anggotanya 1 2 3 4 5 dan maka atau lalu ya, A subhimpunan daripada C dan C subhimpunan daripada B. Nah, penjelasannya di sini adalah C harus mengandung semua elemen A, otomatis ya. Elemen A sama dengan anggotanya 1 2 3 dan sekurang-kurangnya satu elemen dari B. Nah, satu elemen dari B itu dia harus ambil ya 4 atau 5. Tidak boleh 4 5-nya diambil. Kalau misalnya C-nya mengambil 1 2 3 4 5 ya, 4 5-nya diambil, maka C bukan dari subhimpunan B. Begitu paham ya? Nah, dengan demikian maka C-nya sama dengan anggotanya 1 2 3 4 atau C-nya sama dengan 1 2 3 5. Nah, C tidak boleh memuat 4 dan 5. Ini sudah saya jelaskan ya. Sekaligus karena C adalah proper subset dari B. Nah, itu. Nah, kalau misalnya saya menggunakan misalnya pakai diagram pen. Saya pakai diagram pen. Nah, posisi diagram pennya itu untuk himpunan A ya, B dan C gimana ya. Nah, ini kalau diagram pen itu kan adalah diagram bentuknya bulatan. Nah, ini areanya si A nih. Ini taruh ya, ini bisa tandain aja A, taruhnya di dalamnya. Maksudnya yang sebenarnya isinya anggotanya. Nah, ini anggotanya itu adalah 1 ya, 2 ya, 3 ya. Nah, ini adalah areanya si A. Nah, berikutnya kan di sini adalah A subhimpunan daripada C. Nah, maka areanya C nih. Areanya C. Nah, ini areanya C nih yang di sini. Nah, dia itu boleh mengambil salah satu anggota daripada apa? 4 atau 5 ya. Misalnya kita ambil 4. Tidak boleh dia mengambil 4 dan 5 ya. Nah, maka yang berikutnya B. B ini berarti adalah dia apa? B ini, C ini adalah subbagian daripada B. Nah, kalau istilahnya B ini adalah supersetnya, semuanya. Nah, disebutnya biasanya disebut superset. Ini area B. Ini areanya area B. Nah, ini taruh 5 di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya diagram pen. Diagram pen. Diagram pen. Pasti Anda pernah waktu sekolah ya, pernah dalam himpunan diajarkan tentang diagram pen. Jadi areanya A ya. A ini adalah sub himpunan daripada C. C sub himpunan daripada B. B sendiri ini dia namanya superset. Ya. Kalau C ke B, C-nya adalah proper subset. Sedangkan A ke C, A-nya adalah proper subset ya. Oke, bisa dipahami ya mengenai tentang
tadi ya, subhimpunan. Ya, subhimpunan sama dengan ya, himpunan bagian atau subset. Notasi A ya, subhimpunan sama dengan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen daripada B. Ya, secara formal penulisannya A ya, himpunan A ya, subhimpunan sama dengan B jika dan hanya jika untuk harga X atau nilai X anggota daripada A ya, jika X anggota juga dari B, atau ini bisa kita baca yang lebih enak ya, X anggota daripada A maka X anggota juga daripada B. Oke ya, saya ulang, A ya, subhimpunan sama dengan B jika dan hanya jika untuk harga X atau untuk nilai X anggota daripada A maka X anggota daripada B. Nah, maka diagram pennya di sini ya, kita bisa lihat bahwa A ya, A ini adalah anggota daripada ya B ini ya, himpunan A, subhimpunan maksudnya A ini subhimpunan sama dengan B. Nah, A adalah subset daripada B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Tadi saya sudah jelaskan ya, B ini superset dia dari A. A ini subhimpunan daripada B gitu ya. Nah, ini saya contohkan ya. Contohnya ya, kita lihat pernyataan ini ya, dikatakan benar ya atau tidak ya. Nah, yang pertama ya, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, subhimpunan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, ini benar nih. Ini saya ganti dulu, ini benar, ini dikatakan benar. Yang kedua ya, himpunan anggotanya 1, 2, 3, subhimpunan sama dengan 1, 2, 3, ini juga benar ya. Yang berikutnya, N lebih kecil sama dengan Z, Z lebih kecil sama dengan R, R lebih kecil sama dengan C ya, ini juga benar. Lihat ya, yang simbol baku, yang simbol-simbol baku yang sudah saya jelaskan. Nah, yang berikutnya, jika A sama dengan ya, jika A atau jika himpunan A sama dengan ya, dengan nilai X dan Y, maka X ditambah Y lebih kecil 4, X lebih besar sama dengan, Y lebih besar sama dengan 0. Dan B ya, sama dengan untuk nilai harga X, Y ya, 2X ditambah Y lebih kecil 4 ya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka pernyataannya B ya, subhimpunan ya, subhimpunan sama dengan A. Ini dikatakan benar. Karena ya, karena apa? Karena ada yang dimana nilainya itu, nah ini seperti ini ya, kita lihat aja ini ya, ini kasih lihat ya, Y nya ya, ini ya, kita bisa lihat mana lagi ya, ini dia. Nah, ini maka pernyataannya benar, maka B ini subhimpunan sama dengan A. Yang berikut ya, himpunan A anggotanya 39, B anggotanya 5913, A subhimpunan sama dengan B. Benar ya. Ya, A nya kita bisa lihat hanya 39, B nya 5913, ini benar. Yang berikutnya A sama dengan 3339, B sama dengan 5913, maka ini dinyatakan benar ya, A subhimpunan sama dengan B. Yang berikutnya ya, nah yang ini nih, A sama dengan 1, 2, 3, B nya sama dengan 2, 3, 4, A subhimpunan sama dengan B. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena ya, nilai 1
di himpunan A tidak terdapat di himpunan B, maka A sub himpunan sama dengan B. Nah, B1 ini tidak ada di himpunan B ya. Padahal dengan kondisinya sama dengan, maka pernyataan ini salah ya. Gitu ya. Maka pernyataan ini salah. Oke, saya rasa itu untuk ini ya, yang tadi dari himpunan bagian atau subset ya. Kita lanjutkan ya untuk pembahasan berikutnya. Macam-macam himpunan ya. Himpunan kosong atau empty set adalah himpunan yang tidak memiliki anggota notasi. Memiliki anggota notasinya maksudnya ya kosong ya, atau himpunan kosong. Kalau ini kosong, ini himpunan kosong. Contoh ya, A. Himpunan A adalah himpunan software aplikasi yang bisa dipakai dengan semua sistem operasi. A sama dengan kosong, sama dengan himpunan kosong ya. Itu paham ya di sini ya. Kenapa? Karena tidak ada himpunan berikutnya serta, maka A disebut A sama dengan kosong atau himpunan kosong. Misalnya tidak ada A sebagian A ya anggota daripada B misalnya, nggak ada nih. Nah di sini A hanya sebuah himpunan sendiri. Intinya itu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Himpunan dengan kardinal ya sama dengan 0. Nah, kardinal jumlah elemen atau jumlah anggota disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya kosong atau himpunan kosong. Nah, pertama ya, E sama dengan nilai X lebih kecil dari X, maka ya banyaknya E sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa lihat karena tidak ada nilai hasil ya, maka 0. P, orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka banyaknya P adalah 0 ya. Berikutnya A, nilai X adalah akar persamaan kuadrat X2 pangkat 1 sama dengan 0, maka banyaknya A sama dengan 0. Nah itu dia, paham ya kalau sini. Nah di sini pernyataannya, misalnya ini ada pernyataannya himpunan di dalam himpunan kosong ya, dapat juga ditulis sebagai kosong. Nah, itu ya. Nah kalau yang kedua nih ya, himpunan. Nah di sini ada kurung kurangnya 2 kali ya, himpunan kosong ya. Nah di sini nih, nah ini di sini ada, berarti himpunan di dalam himpunan kosong. Nah bacanya beda ya. Kalau ini himpunan kosong, di sini himpunan di dalam himpunan kosong dapat juga ditulis sebagai kosong dan himpunan kosong gitu ya. Nah ini himpunan kosong, bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu kosong atau nol gitu ya. Paham ya di sini gitu kan. Kalau misalnya angka ya, angka bilangan bulat ya, bilangan bulat dari nilai positif yang terkecil, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu kan satu anggota ya, atau satu elemen gitu ya. Paham ya? Baik ya. Kosong sub himpunan sama dengan A untuk sembarang himpunan A. A sub himpunan sama dengan A untuk sembarang himpunan A. Kosong sub himpunan sama dengan A dan A sub himpunan sama dengan A, maka kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contohnya ya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, maka yang pertama ini himpunan anggota 1, 2, 3 dan kosong adalah improper subset dari A ya. Kenapa sih kok ada kosong? Karena tidak ada himpunan selain A, misalnya B atau C. Misalnya A di sini misalnya kan yang normalnya itu misalnya B, misal B sub himpunan sama dengan A. Nah
karena tidak ada himpunan lain maka diisi oleh kosong. Itu pemahamannya ya, harus dipahami ya. Jadi kosong ini karena tidak ada himpunan selain A ya. Oke, berikutnya ya, anggota 1, 2, 3 ya, 1, 2, 1, 3, 2, 3 adalah proper subset dari A ya. Paham ya sampai sini? Nah, saya lanjutkan ya, himpunan tunggal atau singleton set dan semesta. Himpunan tunggal atau singleton set adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota ya. A sama dengan himpunan device yang berfungsi sebagai input device sekaligus output device ya. A sama dengan anggotanya touchscreen ya. Touchscreen ini kan fungsi alat yang berfungsi sebagai alat masukan atau input dan sekaligus sebagai alat output atau device. Yang berikutnya adalah himpunan semesta atau universal set. Ini di sebelumnya sudah saya bahas ya, di video ya, bukan video tapi di pembahasan ini saya sudah bahas tentang himpunan semesta atau universal set. Dalam setiap membicarakan himpunan maka semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Tadi Anda bisa lihat ya di tayangan sebelumnya. Nah, notasi himpunan semesta ya, notasinya U ya, bisa U bisa S ya. Tadi saya udah katakan ya, simbolnya itu bisa U atau S. Nah, U semesta pembicaraan ya. U sama dengan semesta pembicaraan, yaitu operasi produksi Microsoft. U terdiri anggotanya Win31 dan seterusnya sampai dengan Win XP. Nah, himpunan kuasa atau power set ya adalah himpunan dari semua subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan. Nah, notasinya ini adalah 2 pangkat A ya. Yang banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah 2 pangkat X. Nah, X-nya ini adalah banyaknya elemen A ya. X adalah banyaknya elemen A. Nah, kita lihat di sini aja contohnya ya. Nah, di sini nanti saya akan bahas ya. Nah, di sini himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian daripada A. Ya, notasinya P power set dari A atau 2 pangkat A. Jika banyaknya A, ini kan harga mutlak A atau banyaknya A sama dengan M, maka power set A sama dengan 2 pangkat M ya. 2 pangkat M. Masih ingat ya, jika ini ya mutlak atau jika banyaknya A sama dengan M, maka power set daripada A sama dengan 2 pangkat M. Nah, contohnya ya, jika A sama dengan 1, 2, maka power set A-nya sama dengan 2 pangkat A. Ya, sama dengan, maka kosong ya, karena hanya A tadi ya. 1 ya, 2 dan 1, 2, himpunan 1, 2. Dan power set A-nya sama dengan berapa banyak elemen A-nya? Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan power set A-nya sama dengan 4. Ya, jika A sama dengan ya anggotanya 1, 2, maka power set A sama dengan 2 pangkat A. Ya, kalau 2 pangkat A berarti kan ada 2 ya, 4. Ini kan ada 2 elemen nih di sini. Masukin 2 pangkat A, 2 pangkat 2, 4. Nah, kombinasinya adalah 0, 1, 2, 1, 2 dan power set A-nya sama dengan 4. Jadi banyaknya elemen ini ada banyaknya power set untuk A adalah 4. Paham ya sampai situ? Nah, contoh himpunan kuasa dari himpunan P sama dengan 0 yang sama dengan himpunan kosong. P ini adalah power set ya. Saya ulang ya, himpunan kuasa di himpunan kosong adalah power set 0 sama dengan 0 ya. Dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah power set himpunan kosong sama dengan 0 dan himpunan kosong ya. Itu saya rasa bisa dipahami ya untuk pembahasan ini. Contoh himpunan kuasa ya, contohnya ya A anggotanya mouse keyboard
B anggotanya monitor, printer, scanner, maka 2 pangkat A sama dengan ya, artinya mouse keyboard kosong ya. Ini yang berikutnya 2 pangkat B ya, monitor, printer, scanner ya, berarti monitor ya, printer ya, monitor, scanner, printer, scanner ya, monitor, printer, scanner, dan kosong ya. Nah, bisa dipahami ya di sini. Nah, banyaknya himpunan bagian daripada A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Dan banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini bukan A, dia itu adalah B ini ya. Nah, tunggu, ini B, ini B ya. Di sini kita bisa lihat ya, banyaknya himpunan bagian daripada B ya. Kita bisa lihat ini monitor, printer, scanner ya. A sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 ya, sedangkan yang A 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Untuk berikutnya adalah operasi himpunan ya. Pertama adalah union atau gabungan ya. Gabungan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau B atau keduanya. Dibacanya A gabungan atau A union B sama dengan nilai X anggota daripada A atau X anggota daripada B ya. Notasinya A union B ya, atau A ditambah B ya. Nah, contoh ya, A anggotanya mouse, keyboard, dan scanner, B monitor dan printer, C mouse, keyboard, dan CPU. Maka A union B ini digabungkan, berarti ya, mouse ya, keyboard, scanner ya, monitor, dan printer. Kalau A union B ya, A union C sama dengan, berarti penggabungannya mouse, keyboard, scanner, dan CPU. Nah, ini kalau misalkan di sini ada double ya, mouse, keyboard, di sini dia hanya satu penggabungannya ya, jadi hitungannya satu anggota ya, mouse, keyboard, scanner, dan CPU. Nah, itu dalam operasi himpunan. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah diagram Venn gabungan union, notasinya A union B sama dengan nilai X anggota daripada A atau X anggota daripada B. Ya, contohnya jika A sama dengan ya anggotanya 2, 5, 8 dan B anggotanya 7, 5, 12, maka A union B sama dengan nilainya 2, 5, 7, 8 dan 22. Yang berikutnya kalau A union kosong ya, maka sama dengan A gitu ya. Nah, berarti nanti anggotanya ini semua ada di dalam area ini, ada ya si yang di area A maupun di area B ya, union atau gabungan. Nah, yang berikutnya adalah intersection atau irisan ya. Intersection atau irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan B ya. Nah, notasinya B sama dengan nilai X anggota daripada A dan X anggota daripada B. Ya, contohnya ya, mau anggota A itu mouse, keyboard, touchscreen ya. B anggotanya monitor, touchscreen, printer, dan scanner. C ya anggotanya monitor, printer, scanner. Maka A irisan daripada B adalah touchscreen. Kenapa touchscreen? Karena yang menjadi irisan itu anggotanya hanya
Artinya gini, anggotanya itu yang ada di A dan juga ada yang ada di B. Jadi kepemilikan bersama. Jadi miliki bersama. Touchscreen ini di A ada, ya. Touchscreen di B juga ada. Maka A irisan B sama dengan anggotanya touchscreen. Berikutnya kalau A irisan C sama dengan, kita lihat ya, mouse, keyboard, touchscreen. C nya ini monitor, printer, scanner. Nah, karena tidak ada satu anggota yang milik bersama, maka dikatakan dia adalah kosong, himpunan kosong. Paham ya? Nah, contohnya nih ya, atau di sini pakai penggambaran diagram pen. Notasinya A irisan B sama dengan nilai X anggota dari A dan X anggota dari B. Ya, jika A adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A union B sama dengan 4, 10. Kita lihat ya, 4 dan 10 ini ada di ya himpunan A dan ada di B. Nah, kalau misalnya tuh dia diisi ya, diisi aja. Posisinya di mana sih? Karena kepemilikan bersama itu adanya di sini. Adanya di tengah-tengah ya, kepemilikannya bersama 4 dan 10. Nah, di sini nih kalau diisi. Nah, makanya kalau irisan itu yang diarsir adalah tengah-tengahnya nih, 4 dan 10. Nah, ini yang diarsir. Nah, 4, 10 ini karena pemilikan bersama, yaitu A dan B. Nah, sisanya yang lain gimana? Nah, kalau ini di area A, maka yang tidak masuk, misalnya berarti di sini 2. Berapa lagi? 6. 6 dengan 8. Ya, berarti yang nggak masuk itu adalah 14 dan 18. Dia berarti di areanya B sendiri gitu ya. Di areanya B sendiri, yang 14 dan 18 gitu ya. Nah, jika kita lihat lagi, jika A anggotanya 359 ya dan B, saya ini dulu ya biar jelas. Jika A anggotanya 359 dan B anggotanya -26, maka A union B sama dengan kosong. Kenapa? Ya tadi ya, karena tidak ada kepemilikan bersama. A nya 359 dan B -2 ya, sama dengan kosong, artinya A ya slash B ya. A ini berarti tidak ada irisan dengan B ya. Oke, saya rasa itu bisa dipahami sampai dengan irisan ya, atau intersection bahasanya. Yang berikutnya ya, relatif komplain atau selisih ya. Selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A, tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Nah, notasinya adalah A selisih B sama dengan nilai X anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Nah, di sini A sama dengan anggotanya SQL Server, MySQL dan MS Access. B anggotanya MySQL, MS Access dan Oracle. Maka A selisih B atau relatif komplain ya sama dengan SQL Server. Kenapa? Karena SQL Server tidak ada di Tidak ada di himpunan B ya, tidak ada di anggota B. Jadi yang diambil adalah anggota A yang tidak ada di anggota di B ya. Paham ya? Saya rasa tidak sulit ya untuk memahami tentang relatif komplain atau selisih. Nah, kalau digambarkan dengan diagram pen ya, notasi A selisih B ya sama dengan nilai X anggota daripada A dan X bukan anggota dari B sama dengan A irisan bukan B. Artinya anggota A yang irisannya tapi di luar irisannya, bukan B. Nah, di sini ya. Tuh. Ini contohnya. Sama dengan A irisan bukan B. Nah, contoh ya, misalnya
Jika A sama dengan 1, 2, 3 sampai 10 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A irisan B sama dengan, ya, iris yang sama dengan adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan B selisih dari A sama dengan 0. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini kalau misalnya dia diisi ya. Misalnya dia diisi. Posisinya maka A selisih dari B ini atau different ini di mana posisi isinya? Maka si isinya adalah di sini ya, area yang diarsir. Dia kalau diisi 1 ya. Ini 3, 5 ya, 7 ya, 9 misalnya. Nah, itu. Ini berarti area yang diarsir ini adalah anggota A yang tidak ada di B. Nah, ini selisih atau difference ya. Gitu ya. Di sini juga sama atau relatif, istilahnya relatif komplain. Ya, bisa sebutnya relatif komplain, difference ya, atau selisih. Dan B ya, selisih dari A sama dengan 0 ya, tidak ada ya. Karena apa? Karena nilai B 2, 4, 6, 8, 10 ini ya, masing 2, 4, 6, 8, 10 ini ada di B dan juga ada di A ya. Yang tidak ada di B ya, hanya di A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang berikut ya, ini misalnya 1, 3, 5 ya, selisih dari 1, 2, 3 sama dengan 5. Mana? Karena 5 ini adalah anggota yang tidak ada di sini nih ya. Kita anggap aja ini misalnya A, ini B, berarti 5 ini tidak ada di B. Nah, ini selisih, maka ya sama dengan 5. Tetapi 1, 2, 3 selisih 1, 3, 5 maka sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 ini ya selisih yang tidak ada di area ini ya. Misalnya ini A, ini B, berarti 2 ini tidak ada di sini. Itu alasannya ya. Saya rasa bisa dipahami ya untuk ini, untuk selisih atau different ya. Contoh ya, misalkan di sini ya, himpunan A ya, A sama dengan himpunan semua mobil buatan dalam negeri ya. Untuk yang B, himpunan semua mobil impor. C, himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. Yang D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Yang E, himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, sini misalnya, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Maka notasinya adalah E irisan dari A ya, union E irisan dari B, atau E irisan dari A union B. Nah, jadi kalimat ini, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri ya, maka pernyataan notasinya adalah E irisan A union E irisan B, atau bisa kita lihat E irisan A union B ini dari sini ya. Jadi E, himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu ya. Irisan A nya ya, kita ingat tadi irisannya, irisan A nya himpunan semua mobil buatan dalam negeri ya. Berikutnya yang di sini union ya, penggabungan ya. E, himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu, irisan daripada B. Nah, ada nggak? B nya himpunan semua mobil impor. Nah, ini dia ya, yang E dan B ya. E dan A ada irisannya, atau ya E irisan dari A union B. Paham ya? Nah, ini lihat tadi makanya tentang irisan atau intersection ya, jangan lupa ya. Jadi harus terus dipelajari ya, dipahami ya, dilatih maksudnya.
Ya, pernyataan yang kedua ya, semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilainya jualnya kurang dari 100 juta. Maka notasinya adalah A. Ya, semua mobil buatan dalam negeri ya, irisan daripada dalam yang dibuat sebelum tahun 90. Ya, di sini dibuat sebelum tahun ini dibuat sebelum ya. Negeri yang dibuat sebelum tahun 90 ya. A irisan C ya, yang nilai jualnya kurang dari 100 juta ya. Nah, maka irisan D. Nah, jadi A irisan C, C irisan daripada D. Paham ya? Nah, yang berikutnya yang ketiga ya. Semua mobil ya impor buatan setelah tahun 90 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, di sini ya, semua mobil impor ya yang dibuat setelah tahun 90 ini kan dibuat sebelum, berarti bukan C ya, bukan C irisan ya, mempunyai nilai jual ya lebih dari 100 juta. Jadi bukan D ya, irisan D ya, irisan B ya, himpunan semua mobil impor ya, berarti ini adalah himpunan semua mobil impor. Nah, ini kan ya, kalau kalimatnya ini semua mobil impor ya buatan setelah tahun 90 berarti bukan C ya, mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta bukan D ya. Jadi bukan C irisan bukan D, irisan daripada B. Nah, itu contoh soal dan cara menjawabnya kita dengan notasi himpunan ya. Dari penjelasan tadi mengenai union ya, gabungan, intersection irisan ya juga. Nah, mungkin soal belum masuk juga kasus yang lain selisih gitu ya, dan nanti itu ada soal berikutnya. Baik, komplement ya dari himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan A, bukan anggota A ya. Notasinya A tanda petik ya, atau AC ya, A pangkat C. U ya, himpunan U anggotanya Win 311, Win 311, Win 95, Win 97, Win 98, Win 9 SE, Win ME, Win 2000, Win XP. Himpunan A anggotanya Win 31, Win 311, Win 95, Win 97. Nah, bukan anggota A atau A komplement, berarti yang bukan anggotanya Win 31 ini berarti Win 98, Win 9 SE, Win ME, Win 2000 dan Win XP ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kita buat penggambaran dengan diagram pen ya, nota A ini biasanya ada garis atasnya komplement ya, artinya komplement A nih biasa. Komplement A sama dengan atau bukan A yang nilai X anggota daripada U ya, X bukan anggota daripada A. Nah, kita bisa lihat A ini ya, kalau kita lihat X itu adalah anggota daripada U, tapi X bukan anggota daripada A. Nah, contoh misalnya U nilai anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 9 ya. Jika A sama dengan 1, 3, 7, 9 maka bukan A, berarti nilainya adalah 2, 4, 6, 8. Paham ya? Bukan A. Jika A ya sama dengan X, nilai X nya X per 2 anggota daripada P ya, X lebih kecil dari 9 maka bukan A, sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Bisa dipahami ya. Jika A ya, jika A X nya adalah 2 ya, 2 anggota daripada P, X lebih kecil dari 9 maka bukan A nya adalah nilainya 1 ya, 3 ya, berikutnya 5, 7, 9. Nah, bisa lihat lagi di sini sekarang. Nah, yang berikutnya adalah symmetric difference atau beda setangkup. Nah, diperhatikan ya,
Beda stangkup dua himpunan A dan B adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Ya, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Notasinya ya dipahami ya kalimat ini ya. Sama dengan nilai X anggota daripada A dan X anggota dari B, tetapi X bukan anggota dari A irisan B. Paham ya? Nah, contoh ya, di sini A sama dengan anggotanya Win31, Win311, Win95 dan Win97. B anggotanya Win95, 97, 98, 98 SE, WinME dan Win2000. A stangkup B, maka ya Win31, Win311 ya. Kita lihat Win98 ya. Win9 SE ya, WinME dan Win2000 ya. Jadi A ya stangkup daripada B ya, beda stangkup. Lihat di sini ya, beda stangkup dua himpunan A atau anggota himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Contohnya ya, A beda stangkup B yang kita lihat ya, yang himpunan A itu adalah yang Win31 dan Win311. Di B tidak ada ya, maka dia dimasukkan. Terus yang Win98, Win9 SE, WinME ini adalah anggota B tapi tidak ada di A. Itu perbedaannya. Bisa dipahami kan ya, mengenai beda stangkup atau symmetric difference. Nah, ini penggambaran diagram pennya ya, beda stangkup. Nah, diagram pen ini sebenarnya A ya tidak ada di B, anggota B tidak ada di A ya. Kalau dia di sini ada irisan, berarti ini artinya anggota A ada di B. Nah, itu berarti bukan beda stangkup ya. Notasi A beda stangkup B ya, A union B ya, selisih ya, selisih A irisan B sama dengan A irisan B union B irisan daripada A ya. Bisa dipahami ya, A union B, A union B gabungan. Irisannya, irisan A irisan daripada B, irisannya itu adalah di sini. Irisan yang istilahnya itu ya, kita bisa lihat bukannya anggota ini ada di anggota ini hanya di salah satu A atau di B. Contohnya yang tadi ya, Anda bisa lihat nih contohnya Win31, Win311 adanya di A tapi tidak ada di B. Win98, 98 SE, WinME, Win2000 adanya di B tapi tidak ada di A. Maka dia kita lihat di sini ya adalah ya ya A union B selisih ya, A irisan daripada B. Dia berarti masing-masing anggotanya ya sama dengan sama dengan A irisan B union B irisan daripada A ya. Nah, contohnya ya, yang simpel ini adalah jika A sama dengan 2, 4, 6, B nya itu adalah 2, 3, 5, maka A beda stangkupnya adalah, kita bisa lihat adalah 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya saya kasih ini anggotanya A tapi tidak ada di B, yaitu berapa? 4 dan 6. Anggota B ya, anggota B yang tidak ada di A berapa? Yaitu 3 dan 5. Di sini ya, saya tanda. Nah, jadi isinya itu kalau misalnya, nah terus 2 adalah anggota yang ada di A dan di B nya. Kalau misalnya diisi dengan diagram pen, tentukan nilai masing-masing daripada notasi operasi ini ya. Maka di sini nih yang 2 ini ya, 2 ini 2 ini dia adanya di sini nih, tapi tidak di AC karena yang kita cari adalah beda stangkup A beda stangkup B. Nah, terus yang di sini yang di AC itu ya adalah
4 dan 6. Di sini dia ngisi 4. Ini 4, ini 6. Ya, di sini kita isi adalah 3 dan yang untuk B adalah 3 dengan 5. Nah, gitu ya. Jadi notasi A ya beda setangkup B ya. Di sini adalah berarti nilai ya himpunan A yang tidak ada di B, gitu aja simpelnya pengertiannya. Sedangkan nilai B yang tidak ada di himpunan A. Nah, contoh ya, saya contohkan misalnya ini himpunan semesta ya. Nah, V himpunan mahasiswa nilai ujian UTS-nya di atas 80. Q himpunan mahasiswa nilai ujian UAS-nya di atas 80. Nah, kita bisa lihat. Nah, seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS-nya di atas 80. B ya mendapat nilai B jika salah satu ujiannya di atas 80 ya. Bisa UTS, bisa UAS, dan mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah. Nah, kalau Anda lihat ya, semua mahasiswa mendapat nilai A, berarti adalah mendapat nilai A. Nah, nilai A berarti di sini himpunan mahasiswa ini mahasiswa irisan daripada Q. Jadi misalnya mahasiswanya si A ini ya, kita bisa lihat dapat A karena ya A nilainya UTS dan UAS-nya di atas 80. Nah, ini yang mendapatkan nilai A. B dan Q ya, kan tidak semua irisan, berarti misalnya di P itu misalnya Andre Yuli Yanti, yang Q misalnya Rudi Reni Ruli. Aduh, jadi lupa tuh. Misalnya yang hanya dapat nilai A itu Q itu Reni ya. Kalau B siapa tadi? Misalnya Andre lah. Berarti Andre dan Ruli ini yang ada di posisi irisan. Ya, paham ya? Nah, semua mahasiswa mendapat nilai B. Nilai B ini berarti kan bisa UTS-nya, bisa UAS-nya. Berarti P setangkup dari Q. Misalnya P Andri nih. Andri ini dia dapat salah satunya UAS atau UTS atau UAS salah satu ya. Ya, Andri ini di P tapi tidak ada di Q. Ya, sedangkan Q sendiri ini misalnya dia punya nama Joni ya. Joni ini ada di Q tapi tidak ada di P. Ya, nilainya itu B juga. Maka di operasinya adalah P setangkup Q gitu ya. Paham ya? Atau bisa dibalik sebenarnya. Q setangkup P gitu ya. Nah, berikutnya semua mahasiswa yang mendapat nilai C. Nah, berarti himpunan mahasiswanya seluruh mahasiswa ya, selisih. Nah, kita lihat selisih ya. Selisih itu gimana penggambarannya ya kan? Ulang slide-nya dibuka lagi ya. Selisih dari P ya union Q ya. Berarti apa? Berarti himpunan mahasiswa yang misalnya tadi himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS-nya di bawah, UAS-nya di bawah, maka dia akan digabungkan dan menjadi ya selisih daripada selisih dari ya yang semua diambil dari P digabungkan dengan Q. Paham ya? Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, teorema 2 ini beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut ya. A setangkup B sama dengan B setangkup A. Ini tadi sama sudah saya sebutkan. Hukumnya komutatif maksudnya ya. A setangkup B setangkup C sama dengan A setangkup ya B setangkup C, yaitu hukumnya asosiatif atau hubungan. Baik ya, saya rasa contoh ini bisa jelas ya. Nanti Anda bisa diulang lagi ya untuk memahaminya. Baik ya, perkalian Cartesian atau Cartesian product. Notasinya A kali B sama dengan ya, yaitu anggota A B, di mana A anggota daripada A dan B anggota daripada B.
Nah contohnya ya, misalkan C sama dengan ya 1, 2, 3 dan D sama dengan AB, maka C kali D nya berarti 1 ya, ambil 1 dari C, ambil A daripada D ya, A, terus 1 dengan B ya, berikutnya 2 dengan A, 2 dengan B ya, berikutnya 3 dengan A, 3 dengan B ya. Mudah ya dipahami ya, tidak sulit ya. Mungkin nanti soalnya itu karena sudah soalnya itu diracik ya, penggabungan antara operasi himpunan itu yang mungkin bikin pusing ya. Makanya dipahami setiap operasi himpunan ya, biar pada saat kasusnya itu kita bisa mudah memahami kasus-kasus atau soal-soal tersebut ya. Misalkan A sama dengan B, himpunan semua bilangan real ya, maka A kali B sama dengan himpunan semua titik di bidang data. Nah ini catatan ya, jika A dan B merupakan himpunan berhingga ya, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A kali B sama dengan mutlak A dan mutlak B nih ya. Ya ini seperti ini ya, berikut atau banyaknya A atau banyaknya B. Yang kedua yaitu A B tidak sama dengan B A ya, ini beda ya, karena untuk atasan produk itu beda ya, jadi tidak sama. Berikutnya A kali B tidak sama dengan B kali A, juga sama ya, dengan syarat A atau B tidak kosong ya. Ya kalau kosong bisa sama ya, kalau kosong bisa sama, kalau tidak kosong pasti beda. Nah pada contoh di atas ya, kalau himpunan C anggotanya 1, 2, 3 dan D nya himpunannya AB, D kali C, maka ya tadi ya seperti tadi yaitu A1 ya, A2, A3 ya, B1, B2, B3 itu ya. Itu bisa kita lihatnya itu. Berikutnya C kali D, A1A 1B ya, berikutnya 2A 2B ya, 3A 3D itu ya. Nah kalau D kali C ternyata kan tidak sama dengan C kali D ya. Paham ya? Ya bisa diikuti. Nah berikutnya yang keempat nih ya, jika A sama dengan kosong atau B sama dengan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A, yaitu kosong. Nah, ini pasti ya, karena himpunannya kosong atau B nya kosong. Nah perkalian Cartesian dari dua himpunan atau lebih didefinisikan sebagai berikut ya, A1 kali A2 kali titik-titik sampai kali AN yes. Biasanya ini akan membentuk sigma ya, sigma I1 sampai dengan N. Biasanya tuh gini ya, kalau saya tuh nulisnya biasanya seperti ini. Sigma itu ya, ini I nya, ini I ya, ini I. Aduh hapus dulu. Dia nah, ini maksudnya I lah ya, sama dengan 1, I sama dengan 1, di sininya N. Nah, itu. Atau ada juga yang seperti misalnya kalau dia gabungan ya, union, I nya ditaruh ini grup, nah, I nya 1
satu ini N juga. Dia lebih spesifik, misalnya untuk irisan juga bisa ya gitu ya. Nah tapi ini adalah sebagai A1 A2 sampai XAN sama dengan A1 A2 sampai AN. AI anggota dari AI kecil ya, anggota dari AI besar for 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Ya ini dia. Nah, itu saya rasa bisa dipahami ya. Kita lanjut contoh ya, misalkan A nya himpunan makanan ya, S nya soto, G nya gado-gado, N nya nasi goreng, M nya mie rebus. B himpunan minuman, yang tadi makanan minuman, minumannya C Coca-Cola, T nya teh, D nya es dawet. Berapa banyak sih kombinasi makan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Jawabnya adalah A kali B ya, Cartesian product sama dengan banyaknya A kali banyaknya B sama dengan 4 ya, dikali 3 sama dengan 12. A nya 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, sedangkan B nya ada 12 kombinasi ya, 12 kombinasi dan minuman, 12 kombinasi makanan, maksudnya makanan dan minuman, yaitu SC, ST, ST itu. Ya, latihan misalnya asa adalah himpunan ya. Periksalah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah, dan jika salah bagaimana. Nah, contohnya A irisan dari power set A sama dengan P power set daripada A. Ini benar atau salah gitu ya. Nah, yang berikutnya himpunan A ya, union dari power set A sama dengan power set A. Ya, berikutnya himpunan A irisan ya, selisih ya, power set A sama dengan A ya. Gitu ya. Berikutnya himpunan A anggota daripada power set A. Benar atau salah ya. Berikutnya himpunan A subhimpunan sama dengan power set A. Nah, pernyataan ini A sampai dengan E, apakah pernyataan ini benar atau salah? Oke, saya langsung saja ya. Contoh langsung jawabannya ini ya. A irisan power set A sama dengan power set A salah. Seharusnya adalah A irisan P, A irisan power set A sama dengan 0 ya. Contohnya sebenarnya simpel ya. Kenapa sih seperti ini? Kalau di sini himpunan itu cuma A ya. Kalau A misalnya saya kasih nilai himpunan A, nilainya misalnya kita masukin aja nilai murni ya, nilai angka ya, 1 misalnya. A irisan P ya, A irisan dari power set. Nah, ada nggak selain himpunan A? Selain himpunan A nggak ada kan. Kalau dia nilai 1, irisannya siapa? Power set A gitu ya. Nah, berarti yang benar yaitu adalah A irisan power set A sama dengan ya, A irisan power set A sama dengan kosong. Nah, ini 1. Kalau kecuali di sini ada ya, di sini misalnya. Nah, ini misalnya 2 gitu ya, yang B. Berarti kan di sini. Nah, misalnya 2-nya. Nah, ini dia ada 1. Nah, ini berarti A irisan B gitu ya. Udah beda lagi jawabannya. Nah, kalau A irisan power set A sama dengan power set A, seharusnya adalah A irisan power set A sama dengan kosong. Ya. Nah, ini juga ya. Himpunan A union PA sama dengan PA, benar. Nah, di sini coba Anda masukkan angka-angka pernyataannya ya. Contohnya saya kasih contohkan 1 ini ya, di sini ya. Jadi kalau misalnya A1 ya, maka tidak ada irisan kan ya, irisannya itu berarti dia adalah kosong. Nah, C nya juga ya, C nya A irisan P ya, A irisan power set A sama dengan A, benar ya. Nah, ini dimasukkan coba nilai angkanya ya. Himpunan A anggota dari power set A salah. Seharusnya adalah irisan A sub himpunan
sama dengan power set A gitu ya, bukan anggota tapi subhimpunan ya. Tentang power set A itu sudah saya jelaskan. A ya subhimpunan power set A, salah, seharusnya adalah A anggota dari power set A ya. Nah itu contoh-contoh ya. Nah perampatan operasi ini adalah A1 irisan A2 sampai dengan AN. Nah ini tadi saya sudah jelaskan ya di slide sebelumnya ya, yaitu I sama 1 sampai dengan N ya. A1 A irisan A union perampatan operasi himpunan ya, berarti di sini I sama dengan 1 sampai N juga ada irisan ya, intersection, terus ada union, ada Cartesian product, perkalian, ada setangkup beta ya. Nah ini tangkap beta ini A1 A2 ya, maka ini ada yang tadi ya, kalau saya kan seperti ini sampai dengan nah itu ya, saya rasa. Nah ini contoh lagi ya, misalnya ya, A irisan dari B1 union B2 union titik Bn sama dengan A irisan B1 union A irisan B2 union titik union A irisan Bn ya. A irisan ya U ya I1 sampai dengan N, B ya B1 sama dengan BI maksudnya ya, union ya I1 sama dengan N iris A irisan dari B ya. Misalkan ya A nya 1 2, B nya AB, C nya beta ya alfa dan beta, maka ya A kali B kali C 1 A dan alfa, 1 A dan beta, 1 B dan alfa, 1 B dan beta. Nah ini udah bisa ya. Saya rasa itu cukup jelas ya. Misalkan A sama dengan AB, B sama dengan 56, C, X, Y, Z, maka A kali B C nya sama dengan A ya 5 X ya A 5 Y. Nah, saya rasa ini latihan-latihan aja yang Anda harus pelajari ya. Nah diagram Venn ini juga saya sudah jelaskan, lebih mudah sebenarnya memahami operasi himpunan itu dengan menggunakan diagram. Lihat perbedaannya dari union ya. Berikutnya A0 ini ya, union. Di sini ada union, ada irisan, ada selisih, A setangkup beta gitu ya. Itu. Nah, ini hukum aljabar himpunan, ada hukum idempoten, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum identitas. Nah ini adalah mengacu kepada nanti pernyataan itu ya, bisa aja dia masuk ke hukum idempoten, ke hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum identitas. Hukum aljabar himpunan lanjutan ya hukum distributif ya, hukum De Morgan, dan contoh sederhananya. Oke, saya rasa itu dulu ya materinya sampai di sini untuk pertemuan pertama. Nah nanti akan saya bahas lagi ya variasi daripada materi himpunan ini ya. Saya rasa cukup sekian ya, dan apabila ada pertanyaan atau yang belum dipahami bisa Anda memberikan komentar ya. Pada saat waktu yang tepat mungkin saya akan memberikan jawaban.